Halo, selamat pagi. Saya Marisi Boru Tinjak, CGP Angkatan 11. Ingin melakukan wawancara dengan kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Pagi, silakan duduk. Iya, apa kabarnya, Bu? Sehat. Ini Bu, saya mau wawancara Ibu. Sekedar sharing lah ya, Bu. Ya. Mengenai tugas kami modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke. Jadi ada beberapa lah ini, Bu, pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Nggak apa-apa ya, Bu ya? Ya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh ya, biasanya itu kasus itu laporan pertamanya kan dari wali kelas ya kan. Wali kelas bergerak langsung ke BP, nanti BP lah yang mengutarakan ke saya persoalannya apa. Pertama kali kebijakan yang diambil adalah kita tetap memecahkan masalah itu berdasarkan istilahnya dari yang kecil dulu, istilahnya dari wali kelas dulu, apa tindakan wali kelas pada yang bermasalah. Yang kedua nanti ke BP bisa dengan cara kunjungan ke rumah, ditanya akar permasalahannya apa. Apabila dari BP sudah dapat pemecahan masalah, dia nggak sampai ke saya gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau seandainya dari BP dan wali kelas, sepertinya masalah itu terlalu sulit untuk dipecahkan, barulah ke saya. Nanti saya tidak memecahkan itu, memutuskan itu secara sendiri. Saya nanti akan koordinasi dengan wakil, duduk bersama dengan wakil, barulah kita putuskan bersama-sama. Berarti sesuai prosedur dari wali kelas, BP baru ke Ibu ya, Bu ya. Gini Bu, kan yang dilema etikanya itu misalkan ada siswa yang bermasalah terhadap guru, sementara memang guru itu melakukan yang benar terhadap siswa. Gimana lah itu Bu mengidentifikasinya? Kan sering juga terjadi kan Bu, kepada anak-anak kita kan. Ya, itu tetap seperti biasa. Biasanya itu laporan dari guru bidang studi ya ke wali kelas. Dilaporkanlah si anak itu, perilaku si anak bagaimana ke guru bidang studi, dilaporkan ke wali kelas. Sama itu seperti yang saya katakan pertama kali tadi. Prosedurnya adalah wali kelas memanggil si anak. Memanggil si anak, bertanya kenapa gitu. Akar permasalahannya dulu ya Bu. Iya, ditanya dulu, dan juga wali kelas juga harus tahu apa dari guru bidang studi. Jadi antara anak dan guru bidang studi kita tanya apa permasalahannya, nanti dikelopkan sama wali kelas. Kalau wali kelas tidak bisa, naiklah dia ke BP. Seperti yang tadi saya katakan. Oke Bu ya. Baik Bu, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya kita balik lagi yang pertama lagi tadi, kita selusuri dulu dari step yang pertama dari guru bidang studinya ya. Kalau memang ada kejadian seperti itu, naik ke wali kelas. Setelah wali kelas naik ke BP nggak sanggup, berarti kan masuklah ke ranah saya. Jadi saya mengambil keputusannya seperti yang tadi juga, saya akan kumpulkan para wakil saya, itu saya infokan permasalahan seperti ini, nanti baru kita ambil keputusannya. Jadi ya keputusannya itu bisa
istilahnya bagus untuk yang pertama dan juga bagus untuk yang kedua. Jadi kita tidak boleh berat sebelah gitu. Harus kita mengambil keputusan itu harus kita pikirkan juga dengan yang pihak yang satu dan pihak yang kedua. Jadi harus bisa mereka terima. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, efektif tidak bisa kita mengambil keputusan itu sendiri gitu. Jadi efektif itu kita harus melibatkan semua pihak. Jadi jangan mentang-mentang kita pimpinan, kita kepala sekolah, kita mengambil keputusan itu satu pihak aja. Jangan, tidak bisa. Berdasarkan fakta yang relevan juga ya, Bu. Iya, dan kita libatkan semua lini. Jadi dari pertama tadi dari yang terkecil, dari wali kelasnya naik ke BP-nya, baru kita libatkan lagi nanti. Ada kesiswaan, ada humas, ada kurikulum, ada sarpas. Itu harus sama-sama sehingga akan didapatlah satu keputusan yang bagus gitu. Jadi kalau ada apa-apa pun kita nggak bisa bilang, oh iyalah ini kan ini, enggak. Ini adalah keputusan kita bersama. Iya, benar. Jadi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Tantangannya, Bu? Tantangan itu kalau dari pihak sekolah sebenarnya tidak ada yang signifikan ya. Yang nggak enaknya itu ada pihak yang dari luar, itu tantangannya itu. Kalau sudah dari pihak luar, ini sudah tantangan yang kadang-kadang bisa melibatkan berbagai pihak. Nah, jadi kalau prinsip saya, kalau bisa permasalahan itu selesai pada ranah sekolah, jangan sampai ada pihak ketiga yang mencampuri, karena bukan apa-apa kalau seandainya sudah ikutlah pihak ketiga di dalamnya, itu bisa menjadi permasalahan yang besar. Jadi kalau tantangannya itu sebenarnya kalau seandainya permasalahan itu bisa kita selesaikan di sekolah, nggak ada masalah. Yang menjadi tantangan apabila ada pihak ketiga yang ikut terlibat, itu dia. Iya benar ya Bu. Memang tantangannya selalu yang dari pihak luar itu yang jadi tantangan selama ini ya Bu. Iya. Apakah Ibu memiliki semua tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur yang seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan? Kalau prosedurnya itu tetap seperti yang tadi, kita mulai dari gurunya, wali kelasnya, BP-nya, baru kita ajak nanti secara bersama-sama. Jadi kalau seandainya permasalahan itu bisa diselesaikan pada tahap wali kelas sudah cukup. Naik lagi ke BP ya sudah cukup. Jadi tidak ada jadwal khusus gitu. Jadi tidak ada jadwal khusus tanggal sekian, bulan sekian kita harus begini, enggak. Jadi biasanya kalau seandainya bisa mereka selesaikan sudah stop sampai di situ saja. Berarti tergantung tingkat kesulitan kasusnya juga ya Bu ya. Iya. Ini Bu, faktor apalah yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kerjasama. Yang membantu itu adalah kerjasama. Kolaborasi ya Bu ya? Iya, semua pihak ikut di situ. Dengan warga sekolah lah pastinya ya Bu. Jadi kerjasama yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik, itu dia. Iya baik Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran yang Ibu petik dalam pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan apa Bu? Sharinglah dulu Bu. Ya, pengalaman selama ini Bu. Ya, di antara pimpinan dengan anggota itu jangan ada dusta di antara kita. Jadi kita harus gimana ya? Harus terbuka lah ya. Terbuka, apapun ceritanya harus terbuka. Gitu juga bawahan dengan pimpinan juga harus terbuka. Jangan ada, misalnya jangan makan dalam gitu. Kalau memang ada apa disampaikan. Kalau memang tidak sesuai atau tidak suka, sampaikan. Jadi kalau memang apa, kita bisa cari solusi bersama-sama. Itu saya katakan apa yang paling bagus untuk hal ini ya kerjasama begitu, kerjasama. Jadi keuntungan apa ya itu dia. Memang kita sama bawahan ini jangan ada dusta gitu. Maka sering saya katakan
jangan ada dusta di antara kita. Apa yang sudah bisa kita lakukan ya kita lakukan. Nah, itu dia. Intinya kalau sudah ada kerjasama pasti akan mendapatkan sebuah keputusan yang tepat lah Iya, ya Bu, yang ya. baik gitu. Oke Bu, saya rasa itu aja untuk sharing kita hari ini. Terima kasih Bu sebelumnya untuk waktu Ibu sudah terganggu. Sama-sama, Dan sama-sama. mohon doa juga Bu. Semangat, tetap semangat ya. Iya Bu, Semoga makasih ya Bu. di akhir Desember ya, Iya Bu. Titin dan Marisi itu bisa mendapatkan hasil yang baik, yang memuaskan sesuai dengan Amin. keinginan. Jadi udah bisa dapat sertifikat lulus sebagai guru penggerak. Iya, amin. Makasih ya Bu doanya. Sama-sama. Bu, makasih ya Bu. Sama-sama. Selamat pagi Bu. Oke, pagi juga Ibu. Bu, perkenalkan Bu, Iya. saya Marisi dari SMK Negeri 4. Iya. Mau mohon izin waktunya ya Bu, nggak apa-apa ya Bu. Silakan. Ada sedikit ini Bu mengenai tugas kami dari calon guru penggerak di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, ibaratnya sekedar sharing saja ya Bu ya. Nah, terkait mengenai dilema etika dan bujukan moral Bu. Jadi pertanyaannya Bu gini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 166321 biasanya mengidentifikasi suatu kasus dilema maupun bujukan moral itu melihat bagaimana situasi dan kondisi permasalahan tersebut, sehingga saya bisa melihat apakah ini bujukan moral atau dilema etika seperti itu. Ibu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau misalnya ya ada dua kebajikan ya, mana yang menurut saya yang bisa diambil ini keputusannya. Jadi kalau menurut saya melihat dulu ini mana yang paling menurut saya berdampak positif. Nah, jadi walaupun dua-dua mempunyai nilai kebajikan, artinya mana yang lebih prioritas dan mana yang lebih berpositif tadi, itulah yang akan kita ambil keputusannya seperti itu. Iya, berarti mengenai dampak positif negatif dari sebuah kasus ya Bu ya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Nah, biasanya kalau saya membuat langkah-langkahnya itu tadi ya, kalau memutuskan sesuatu itu saya selalu melibatkan berbagai pihak, seperti misalnya guru saya, ya kan, kemudian mungkin bisa jadi ke pengawas sekolah, karena mungkin dari masukan atau sharing juga ya namanya seperti itu, bisa sehingga keputusan tadi itu menjadi keputusan yang paling tepat seperti itu. Ya, kita libatkan warga sekolah juga lah ya Bu ya. Iya. Oke Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau yang efektifnya untuk kasus dilema etika ya, artinya kalau dilema etika itu suatu masalah memang terkadang kita mau nggak mau harus memutuskan ya kan. Iya. Kalau efektifnya itu artinya kita melihat dulu lah situasinya, permasalahannya itu bagaimana, sehingga kita bisa nanti mencari solusi yang terbaik lah dari permasalahan tersebut, seperti itu. Jadi Bu, langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bu? Biasanya kalau yang namanya ada kasus gitu ya, pertama saya pasti akan melihat dulu atau kasusnya ini seperti apa. Apakah dia kasus anak misalnya, anak murid kita atau guru ya kan, atau orang tua murid ya. Nah, selanjutnya kita panggil, mungkin kita lihatlah ya kan kasusnya itu bagaimana. Kemudian kita libatkan juga misalnya guru ya kan, sehingga ketika kita mengambil keputusan tadi artinya bukan hanya keputusan kita sendiri seperti itu. Iya Bu ya.
hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tantangannya itu pasti banyak. Kenapa? Karena kita pasti kan melihat ini, pasti masalah itu bisa berdampak kepada sekolah. Artinya jika kita memutuskan sesuatu itu, ya kita pasti tanya pendapat lah ya, tanya pendapat warga sekolah. Jadi ketika ada masalah kita kumpulkan lah ya kan warga sekolah kita, atau bisa kita undang pengawas sekolah memberikan pengarahan, artinya sehingga keputusan yang kita ambil itu keputusan bersama dan menjadi keputusan yang paling tepat seperti itu. Melibatkan semua warga sekolah dan pengawas iya, ya Bu iya. ya. Pertanyaan selanjutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa Ibu jalankan? Kalau misalnya ada kasus seperti itu ya kan, bukan kita langsung istilahnya memutuskannya, tetapi kalau masalah itu menjadi urgen atau penting, kita nggak perlu pakai jadwal, harus langsung kita selesaikan. Tetapi kita harus melihat dari semua aspek permasalahannya itu apa sebenarnya, kita identifikasi dulu. Setelah kita identifikasi, baru kita berilah pengarahan ya kan. Kemudian kita libatkan juga warga sekolah, misalnya seperti guru, sehingga ketika nanti kita mengambil keputusannya keputusan itu menjadi keputusan yang paling tepat seperti itu. Oke ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Saya selalu kalau di sekolah itu melibatkan ada beberapa guru saya yang selama ini menjadi membantu saya gitu ya, karena kepala sekolah itu tidak akan sukses dan berhasil memimpin di sekolahnya kalau kita tidak melibatkan guru-guru kita. Artinya dengan kita melibatkan guru-guru kita, jika kita mempunyai masalah di sekolah kita, pasti semua bisa diselesaikan dengan secara tepat seperti itu. Kebersamaan lah ya iya, Bu ya. Kebersamaan, kolaborasi yang paling penting. Iya. Ini Bu, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang paling penting artinya kita memang untuk memutuskan suatu permasalahan tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri. Kita harus melibatkan semua pihak di sekolah sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang paling tepat dan bisa berdampak baik dengan sekolah kita seperti itu. Ibu, saya rasa itu aja Bu pertanyaan, dan terima kasih untuk waktunya telah berbagi pengalaman ya Bu sebagai pemimpin. Ternyata untuk pengambilan keputusan itu memang harus kita ada kerjasama atau kolaborasi dengan warga sekolah agar keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tepat. Iya. Terima kasih ya Bu sekali lagi Bu. Oke, sama-sama Ibu.